Time's up. It all started on 33rd. Swear a Russian boy had immersed. Before I ever saw Sunday service. Before I ever thought I'd see the birds. Yeah, dropped off by the IRC. Before I ever paid the IRS. 6 months later, Papa left, found mama's letters. What's up XYZ? Welcome back to our online service. Sungguh sukacita teman-teman bisa ketemu lagi walaupun secara virtual, tetapi gue percaya tetap kuasa Tuhan akan sangat dahsyat dan always be with you guys. Dan through the social distancing ini, gue percaya this is the perfect time buat kita juga merenungkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan juga akan kerjakan dalam hidup kita. This is two of my prayers buat teman-teman hari ini. Yaitu pertama, my prayer is through this message, teman-teman bisa juga mengerti purpose hidup kalian dalam Tuhan. Dan yang kedua, buat teman-teman yang belum juga mengenal Dia, mungkin you haven't accept Jesus Christ dalam hidup kalian, maukah kalian buka hati kalian hari ini? Dan juga biarkan Tuhan yang berbicara pada kalian, biar kebenaran ini akan juga memerdekakan kalian juga semua. So, I hope you are blessed, I hope you are continuing with this good fight, teman-teman, selama kita social distancing ini. So, as you know, kita this month lagi berbicara mengenai tentang Church on a Mission. Mungkin waktu itu Om Indra, Bapak Penatua kita, dan juga Bro Renat sudah membuka topik ini mengenai tentang Church on a Mission. Bahwa sekali lagi hidup kita, church, it's not a building, tetapi it's not an organization, but it's an organism, which is ya kita-kita ini di semua. Kita sebagai, dikatakan sebagai tubuh Kristus. Kita semua ini adalah tubuh, kita semua ada fungsinya masing-masing, kita semua ada purpose yang Tuhan taruh buat hidup kita. Bukan hanya cuma exist dalam dunia ini. Nah, waktu itu Bro Renat juga udah sharingin minggu lalu bahwa juga ada 3 hal yang kita harus tahu dalam tubuh Kristus, yaitu pertama kita harus connect with the Word. Dan kedua adalah to grow through faith. Dan ketiga adalah to move through heart. Nah, hari ini gue mau bahas mengenai tentang connect with the Word. Yuk kita baca ya ayatnya di Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Yang berbicara begini, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. So teman-teman, kita lihat di sini bahwa kita adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala. So bagaimana untuk kita terkoneksi dengan sang kepala? Nah, hari ini gue mau sharing bagaimana untuk kita bisa connect, bagaimana kita bisa have a right relationship bersama Tuhan. So selama waktu gue mengikuti Kristus, waktu berjalan bersama Kristus, ada satu hal yang bikin gue frustrasi. Mungkin juga teman-teman ngerasain juga. Karena kita dibesarkan oleh kultur yang selalu ingin hal-hal yang baru, trending, dan juga yang the latest lah dalam hidup gitu. Tapi it's kind of contradict apa yang juga firman Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu sekali lagi Jesus doesn't offer us something new. Jesus offer us the same, ya kan, karena Dia dulu, sekarang, dan selama-lamanya adalah sama. Dan itu akan adalah sebuah problematika jika kita suka hal-hal yang selalu baru, selalu yang trending, selalu yang the latest. Karena sekali lagi Alkitab nggak ada Alkitab update version 2, version 3, version 4. Ya Alkitab ya tetap Alkitab gitu firmannya. Mungkin paling translationnya diganti. Tetapi tak ada yang baru dari apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Ngomongin tentang ini, gue akan menceritakan satu cerita, jadi cerita within a cerita, yaitu di Ibrani. Waktu itu konteks Ibrani adalah waktu itu penulis Ibrani, mereka menuliskan kepada orang-orang Ibrani yang lagi mengalami banyak penganiayaan dalam kota mereka. Karena ada diktator baru, new leadership, diktator baru ada di situ, sehingga semua believer, semua Jewish itu pasti dianiaya. Kalau lu percaya Tuhan, bisnis lu gue ambil, hidup lu gue habisin. That's the era that they're living in. So they're living under huge persecution.
Sehingga penulis Ibrani ini menuliskan encouragement kepada mereka. Dibilang bahwa jangan menyerah. Dibilang juga tetap terus konsisten dalam Tuhan, bahwa Tuhan mencintai kalian. Jangan lost hope, jangan menyerah. Dan menarik sekali dikatakan di Ibrani 12 ayat 15. Ini dikatakan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi selain mereka memberikan encouragement kepada mereka, tetapi mereka memberikan nasihat juga, yaitu jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, dan juga jangan kita menumbuhkan akar pahit. Berbicara mengenai tentang kasih karunia adalah hadiah. Kita nggak perlu juga usaha untuk dapetin, kita nggak perlu juga mendapatkan certain pedigree untuk dapetin kasih karunia, tetapi kasih karunia diberi untuk kita semua oleh Tuhan. Karena kita dulu dipisahkan oleh dosa, sehingga Bapa yang baik menurunkan anak yang tunggal untuk menebus dosa kita semua, sehingga kita bisa lagi berhubungan dengan Bapa, bisa berhubungan lagi dengan Bapa di sorga. Jadi teman-teman, konteks dari Ibrani ini, mereka adalah orang-orang yang percaya. Mereka sudah mengenal Kristus, mereka sudah mengenal kasih karunia. Mereka sudah mengerti kasih karunia yang menyelamatkan mereka dari masa lalu mereka, struggle mereka sekarang, dan juga masa depan. Tetapi kenapa mereka bisa dibilang jauhkan diri dari itu? Kenapa di warning jangan kita sampai menjauhkan diri? Yang dimaksud menjauhkan diri ini adalah melupakan kasih karunia, atau juga tidak lagi memberi makna kepada kasih karunia. Makanya penulis Ibrani ini menuliskan untuk mengingatkan mereka, hey, jangan lupa bahwa ada Tuhan yang besar dalam hidup lu. Bahwa ada Tuhan yang lu sembah selama itu, yang nyata, yang bisa memampukan hidupmu dari setiap masalah-masalah yang lu laluin. Sama dengan kita, kadang-kadang kita ada banyak juga trials and tribulations, banyak juga gelombang hidup yang kita lewatin, tetapi kita mungkin bisa saja lupa. Mungkin kita juga, karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang dulu yang mungkin luar biasa, tapi sekarang kita anggap seperti biasa-biasa saja. Sama seperti kita waktu mengenal Tuhan pertama kalinya, our first love. Ya kan, we sing praises to His name, kita saat teduh, we cannot wait to hear more of Him every day in our lives. So, udah tahun pertama lewat, tahun kedua lewat, tahun ketiga lewat, sehingga lama-lama kita sudah seperti biasa mendengarkan gospel. Bukan sebagai kabar yang baik yang begitu luar biasa dalam hidup kita, tapi kita menganggapnya seperti biasa aja. Sehingga seperti respon kita waktu dengar khotbah, kita lihatnya ngomongnya kayak, kok khotbah ini lagi sih? Ini kan udah pernah dikhotbahin, nggak yang lain aja. Atau juga kita juga dengar lagu-lagu puji-pujian dan lagu-lagu juga worship, dan kita was like, yeah, I know this song, I know that song. That's it gitu loh. Kita sudah lupa makna arti kasih karunia itu. Kita sudah lupa makna arti the good gospel itu. Sehingga tidak lagi signifikan. At least from our perspective. Tapi teman-teman, jangan sampai kita melupakan itu. Jangan sampai kita menjauhkan diri kita dari kasih karunia Tuhan. Jangan sampai kita miss out. Jangan sampai kita fail to obtain the grace of God. Karena kita melupakan itu. Ayo teman-teman, hari ini I encourage for you to let's connect again with God. Jangan kita lupa oleh kasih-Nya. Karena His love endures forever. Hari ini terjadi dalam hidupmu, teman-teman. Karena sekali lagi dia tahu masa lalumu, dia tahu struggle lu, dia tahu juga masa depan lu, dan dia mau terima lu apa adanya. Ayo teman-teman, hari ini kita let's focus with Him again. Dan yang kedua, teman-teman, ngomongin tentang juga akar kepahitan. Akar pahit ya dibilang di sini. Dan teman-teman, kata pahit ini juga terdapat dalam juga Kisah Para Rasul 8 ayat 23. Tapi mungkin sebelum kita baca ayat 23-nya, aku mau jelasin dulu konteksnya di chapter 8 ini. Yaitu waktu itu Petrus dan Yohanes sedang berpelayanan ke kota. Salah satu kota ini, dan dia
mereka berdua melakukan banyak mujizat, banyak kesembuhan terjadi. Banyak orang bertobat, banyak orang terima Yesus. Dan salah satunya yang bertobat adalah Simon, the magician. Dan Simon ini sangat-sangat amazed with their ministry. So amazed. Sehingga Simon ngomong pada juga Petrus dan Yohanes, "Bro, gue juga mau dong mempunyai skill kayak begitu. Doain orang sembuh, melakukan mujizat. Dan yang kalian lakukan itu loh, agar gue bisa make profit dari gue doain orang, jadi gue bisa tawarin duit ke mereka gitu. Wah, langsung Petrus komen kepada juga Simon the Magician ini. Dibilang begini, "Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Berbicara mengenai tentang pahit, biasanya kita suka mengasosiasikan dengan kepahitan, dendam. Tapi artinya bukan hanya itu saja. Arti dari pahit, dari kata ini adalah mempunyai pandangan yang salah terhadap Bapa atau Tuhan. Jadi mempunyai pandangan yang salah dengan Tuhan, itu sama aja juga seperti mempunyai akar pahit di dalam tubuhmu. Yang juga menggerogoti lu sampai seluruh tubuh lu. Karena seperti kayak Simon ini, dia melihat orang melakukan mujizat dalam pelayanan mereka, banyak juga kesembuhan. Yang dia pikirin adalah profit buat diri dia sendiri. Teman-teman harus tahu bahwa apa yang dari Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi sesama kita. Bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi untuk sesama tubuh Kristus. Jadi teman-teman, perlu untuk kita mempunyai pandangan yang benar. Karena kita, sekali lagi, Tuhan mati bukan untuk kita masuk surga saja. Tapi Tuhan mati untuk kita bisa memenuhi purpose yang Tuhan beri buat hidup kita. Yaitu untuk hidup sempurna, untuk hidup saling mengasihi, hidup saling juga membangun. Makanya kita teman-teman, kita ada komsel, kita ada juga one-on-one, kita ada pemuritan, ada peers. Karena kita mau untuk lewat juga komunitas atau saat kita juga berfellowship dan satu sama lain, kita bisa mengenal gambaran Bapa dalam hidup kita. Gambaran kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Makanya teman-teman, hari ini punyalah pandangan yang benar. Terbukalah hati kalian. Jangan kalian juga simpan-simpan. Mungkin ada motivasi-motivasi yang salah selama ini di dalam hati kita. Ayo kita bereskan. Mari kita mempunyai hati dan respon yang benar. Biar Tuhan bisa memberkati kita semua di sini. Biar Allah, karena sekali lagi Allah sudah kasih karunia ya buat kita semua di sini. Ayo mari kita menerima. Jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Dibilang di 2 Petrus ayat 3 ayat 3 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Dikatakan bahwa setiap kita bertumbuhlah dalam kasih karunia sehingga kita dapat mengenal Allah dengan yang benar. Jadi teman-teman, bertumbuhlah dimaksud di sini apa itu? Membaca firman-Nya, mempunyai hubungan dengan Tuhan supaya kita bisa mendapat visi yang Tuhan mau dalam hidup kita, purpose yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, bukan karena sekali lagi hidup kita bukan diri kita sendiri lagi, tetapi hidup kita adalah milik Tuhan. So teman-teman, yuk, mari kita let's have a good relationship again with God. Jangan seperti kayak Esau, teman-teman. Tahu Esau? Dia menjual hak kesulungannya demi semangkok sup doang. Itu sama aja seperti dia menjual kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup dia. Dan keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup dia dilepas begitu saja demi hal yang fana. Dia tidak menghargai kasih karunia Tuhan, dia tidak menghargai keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup dia. Sehingga dia menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan sampai akar pahit pun ada di dalam dia. Teman-teman, jangan kita seperti Esau. Ayo, mari kita menghargai, mari kita mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena di mana kita mengetahui Tuhan dengan yang benar, kita juga mengerti purpose
yang Tuhan mau dalam hidup kita. Agar untuk kita bisa satu sama lain mengasihi, satu sama lain juga berfungsi demi memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk memuliakan nama diri sendiri seperti kayak Simon. Tapi kita mau untuk memberkati, preach the gospel, spread the gospel, the good news di dalam tengah-tengah kekelaman dunia ini. Mungkin ada banyak hari demi hari, ada banyak kabar-kabar buruk yang kita lewatin, ada banyak juga circumstances yang kita sendiri juga lewatin yang susah untuk kita untuk kita overcome. Tetapi teman-teman ingat, kita ada Tuhan. Ada Tuhan yang sanggup melakukan segala hal dalam setiap kemustahilan yang kita pikir ini tidak bisa. Tetapi teman-teman, sama Tuhan apapun mustahil. Ya teman-teman, tidak ada yang mustahil, maaf. Teman, sekali lagi, Dia adalah penyayang bagi hidupmu. Dia sayang sekali hidupmu. Dia tahu masa lalumu, dia tahu struggle lu sekarang, dia tahu mimpi lu ke depan, dia tahu future lu ke depan. Dan dia mau terima lu apa adanya. Ayo hari ini teman-teman, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu. Gue percaya, ayo mari kita mengenal Tuhan dengan yang benar. Karena disitulah teman-teman akan ngalamin banyak kehidupan demi kehidupan lewat setiap gelombang yang you guys akan hadapin. Yuk kita berdoa. Tuhan, aku berdoa Tuhan hari ini biar ada juga mujizat terjadi Tuhan, ada kesegaran, gairah yang baru Tuhan buat setiap kami di sini. Kami ingin Tuhan haus akan Engkau. Kami ingin Tuhan untuk juga rindu akan kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Karena itu yang lebih terpenting dari segala hal. Ya, Kau sudah memberi hadiah kepada kami, yaitu kasih karunia-Mu. Dan hari ini kami mau Tuhan untuk melakukan your good works Tuhan, karena Kau sudah menyelamatkan kami. Hari ini kami mau untuk juga meng-spread the good news. Ya, apa yang Kau sudah taruh dalam hidup kami, kami mau Tuhan untuk juga memberikan kepada orang-orang lain juga yang belum mengenal Engkau Tuhan. Buat teman-teman hari ini yang juga mau menerima Yesus dalam hidup mereka, hari ini teman-teman taruh tangan kalian di atas dada kalian hari ini. Aku berdoa Tuhan buat setiap teman-teman di sini, ya, yang mau untuk juga memutuskan hari ini untuk menerima Engkau sebagai juru selamat. Aku berdoa Tuhan hari ini Kau hadir Tuhan, Kau masuk dalam hidup mereka. Ya, hidup mereka bukan milik mereka lagi, tapi hidup mereka adalah milik Engkau. Karena Engkaulah yang mengasihi mereka, karena Engkaulah yang menciptakan mereka, karena Engkaulah adalah segala-galanya bagi kita semua di sini. Terjadilah dalam hidupmu, terimalah pengampunan, terimalah juga breakthrough baru, terimalah Roh Kudus. Hari ini Tuhan terjadi Tuhan, bahwa sekali lagi seluruh teman-teman di sini Tuhan akan mengalami ada kebangkitan rohani yang mereka belum mengalami sebelumnya. Terima kasih Tuhan, aku berdoa Tuhan setiap apapun badai yang ada yang kita akan lewatin, kita akan mampu Tuhan untuk juga berfungsi dan juga mampu Tuhan untuk juga stand strong Tuhan, karena kami mempunyai Engkau yang lebih besar daripada segala hal yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan-Mu semua seluruh hidup kami, mimpi kami, segala apapun itu Tuhan. Kami mau Tuhan untuk semua memuliakan nama-Mu, karena Engkau lah yang punya hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.